Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 7 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Halamannya adalah halaman 29 sampai dengan halaman 30. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Halaman 29 dan 30 ini termasuk ke dalam tema yang pertama, yaitu keluarga awal kehidupan. Yang akan kita bahas adalah lembar aktivitas 10 dan aktivitas kelompok. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini. Hingga channel ini bisa berkembang dengan lebih baik, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan silahkan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada halaman 29 dan 30 ini kita akan membahas mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Yang bagian A, manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga manusia saling bergantung satu dengan lainnya. Yang B, manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, manusia setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tindakan rasional. Yang kedua, fokus pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan norma, garis miring nilai, garis miring aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan. Yang keempat, sulit merasa puas. Dan yang kelima, ada preferensi pribadi dalam menentukan aktivitas pemenuhan kebutuhannya. Silakan buka bukunya pada halaman 29 pada lembar aktivitas 10 aktivitas kelompok. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi silahkan nanti siswa untuk membuat kelompok 4 sampai 5 orang. Diskusikan dan jawab pertanyaan berikut ini. Yang A, carilah contoh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Tuliskan hasil identifikasi dalam tabel berikut. Perhatikan contoh aktivitas manusia. Yang pertama kita bahas dulu sebagai makhluk sosial. Seperti kita ketahui tadi bahwa dalam teori bahwa manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagai diri sendiri atau secara sendiri-sendiri, tapi ada hal-hal yang perlu memerlukan bantuan orang lain. Contoh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial adalah bergotong royong di lingkungan tempat tinggal. Misalnya bergotong royong membersihkan selokan, membersihkan jalan, atau memperbaiki rumah ibadah. Itu tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri, tapi harus bekerja sama dengan manusia atau warga yang lainnya. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Nah, ini juga termasuk bahwa manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia memerlukan bantuan dari manusia yang lainnya. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial di masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, misalnya seperti bakti sosial atau memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan santunan kepada fakir miskin, ataupun memberikan bantuan ke panti sosial, panti anak yatim, panti jompo, itu merupakan tindakan-tindakan manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat adalah melakukan kerja kelompok. Nah, ini melakukan kerja kelompok juga itu merupakan sebuah tindakan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi ketika melakukan kerja kelompok itu bahwa kegiatan itu tidak bisa dilakukan sebagai diri pribadi sendiri, tapi harus melakukan aktivitas sebuah kelompok. Dan di dalam kelompok itu pasti memerlukan bantuan dari manusia lainnya. Yang kelima adalah menaati peraturan di masyarakat. Nah, ini juga termasuk aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, bahwa kita harus taat terhadap aturan yang berlaku di masyarakat, karena itu akan mempengaruhi kegiatan atau aktivitas masyarakat lainnya.
Kemudian contoh aktivitas manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Paling penting, satu, berdagang secara jujur. Oke, berdagang adalah sebuah kegiatan ekonomi dan kita harus jujur juga. Itu adalah sebagai moral. Moral yang baik adalah sikap jujur. Jadi berdagang secara jujur merupakan aktivitas manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Yang kedua, mengambil keuntungan sewajarnya. Yaitu ketika mengambil keuntungan itu dalam keuntungan yang sewajarnya. Jadi tidak terlalu mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. Sebagai contoh misalnya ketika barang itu langka maka kita mengambil keuntungan yang terlalu besar, itu bukan merupakan sebuah tindakan yang bermoral. Yang ketiga adalah tidak menimbun barang. Nah, ini tindakan tidak menimbun barang itu merupakan tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Kenapa? Karena dengan tidak barang itu kita berarti telah melakukan prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, membeli makanan secara online. Nah, ini juga sebuah kegiatan ekonomi yang bermoral juga. Dan yang kelima adalah melakukan jual beli di pasar. Melakukan jual beli di pasar itu merupakan sebuah tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Selanjutnya buka pada halaman 30 pada bagian B. Apa pentingnya manusia sebagai makhluk sosial? Ini adalah alternatif jawabannya. Jadi nanti jawabannya bisa dikembangkan sendiri oleh siswa. Jadi ini hanya sebagai acuan atau sebagai panduannya. Jadi manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Nah, sebagai contoh misalnya kita mau makan itu kita masih membutuhkan bantuan dari pihak lain, di mana bahan-bahan untuk makanannya kita harus membeli, misal sebagai sayurannya, ikannya gitu kan. Berarti kita tidak dapat berdiri sendiri sebagai individu, kita juga masih memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu penting bagi manusia untuk dapat bersosialisasi dengan individu lainnya. Selanjutnya yang soal C, apa pentingnya manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral? Nah, kalau tadi sebagai makhluk sosial, sekarang sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral tidaklah membuat manusia bertindak sesukanya. Nah, hal yang paling penting bahwa ketika kita sebagai makhluk ekonomi bahwa kita melakukan kegiatan untuk kebutuhan ekonomi. Namun kita juga tidak bisa bertindak sesuka kita gitu. Ada aturan-aturan atau moral-moral yang harus kita jalankan. Selanjutnya, manusia dengan kemampuannya dapat membedakan dari yang salah dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukannya. Jadi tindakan manusia harus menaati prinsip moral yang berlaku di masyarakat. Nah, di antaranya prinsip sikap baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. Jadi dengan menaati prinsip-prinsip moral, kita akan melakukan tindakan ekonomi secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita melakukan sebuah tindakan ekonomi yang bermoral, maka semua tindakan kita itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang D, bagaimana tanggapan kalian jika di lingkungan sekitar ada orang yang menjalankan kegiatan ekonomi tetapi tidak menjunjung nilai moral? Berikan solusinya. Nah, ini jawabannya. Ini sebagai acuan jawabannya. Jadi nanti bisa dikembangkan sendiri untuk jawabannya. Menurut saya, jika ada orang yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tidak menjunjung moral akan membantu kegiatan ekonomi lainnya. Ini sebagai contoh misalnya penimbunan barang. Penimbunan barang atau menimbun barang dagangan ya. Nah, itu merupakan sebuah tindakan ekonomi yang tidak bermoral. Jadi ketika kita menimbun barang, terus ketika barang itu susah di masyarakat, susah untuk diperolehnya, maka masyarakat akan susah untuk memperoleh barang tersebut. Sehingga kegiatan ekonomi dari masyarakat pasti akan terganggu. Maka solusi yang dapat dijalankan
nanti juga bisa dikembangkan. Yang pertama, memberikan teguran dengan baik, artinya memberikan teguran dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang baik. Atau ketika itu kita tidak bisa melakukannya, maka kita dapat melakukan tindakan yang kedua, yaitu melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi itulah alternatif jawaban yang bisa digunakan untuk halaman 29 dengan halaman 30 ini. Dan jawaban itu bisa dikembangkan oleh orang tua ataupun tua. Demikianlah video pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.